Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 25 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakan Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula Ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berserah bukan terserah. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya, malaikat Gabriel itu berkata, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Inilah kabar sukacita itu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingat arti dan makna keselamatan. Bisa dikatakan, peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya pada malaikat Gabriel, pembawa kabar sukacita, dan semenjak itu Maria menjadi Bunda Allah. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini mengisahkan tentang sebuah nubuat oleh Nabi Yesaya tentang perempuan muda yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan itu ialah Maria, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Maria adalah perempuan yang menerima kabar sukacita. Menjadi bunda atau ibu penyelamat dunia tentulah kabar yang sangat menggembirakan. Tentu juga suatu kabar yang mengagetkan bagi Bunda Maria, karena Maria adalah seorang gadis yang belum bersuami. Meskipun demikian, Bunda Maria menerima kabar itu dengan tulus hati dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sambil berserah, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria berjalan dengan iman sambil menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Sungguh, perkataan Maria ini adalah suatu penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan. Bunda Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan yang taat dan berserah penuh kepada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar dari ketaatan dan penyerahan diri total Bunda Maria. Keterbukaan hati akan kehendak Allah padanya, kesediaan untuk hidup seturut dengan rencana Tuhan, kepercayaan, iman, dan juga pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Bunda Maria telah menaati kehendak Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Seperti Bunda Maria, kita pun diajak untuk selalu berserah, bukan terserah.
Berserah berarti kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan dan penyerahan diri total kepada Allah, serta kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya bagi umat manusia. Dengan taat dan berserah diri seperti Bunda Maria, semoga kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berserah diri seutuhnya kepadamu. Kami mohon, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.